88,5 MHz Rama FM balik dipercaya bila kita bersama. Selamat pagi pendengar Rama FM. Saya Bayu Zakaria kali ini hadir untuk menemani Anda. Dan seperti biasanya setiap hari Jumat pagi jam 9 kita kedatangan tamu dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo yang tentunya akan berbagi informasi seputar pelaksanaan pemilu. Nah, di studio pagi hari ini sudah rawuh di Irama FM Bapak Nurholik yang kali ini juga akan menyampaikan banyak informasi seputar pemilu yang tentunya kaitannya dengan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Baik pendengar di Rama FM, kami juga menantikan kebersamaan Anda. Selain bisa mendengarkan saja, Anda juga bisa aktif secara langsung di acara ini melalui telepon. Silakan 321446, WhatsApp juga bisa, Facebook juga bisa. Silakan, kami nantikan kebersamaan Anda. Baik, kita jumpai saja narasumber kita Pak Nurholik. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik. Sehat ya? Sehat. Bapak sehat juga. Alhamdulillah sehat ini. Ya, syukurlah. Walaupun keadaannya masih kayak gini, tapi mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, Pak. Iya, amin. Asik. Baik, Pak. Ini tentang dialog pagi hari ini, Bapak mengangkat tentang yaitu teman ya? Iya. Ya. Oke, tentang kaitannya antara ya kita memang sedang semua lembaga, badan, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap penyelesaian tentang apa sih COVID-19 ini. Nah, dalam hal ini apakah Bawaslu juga mengambil langkah-langkah tertentu terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemudian dengan adanya COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang kita semua bangsa ini memang sedang prihatin, kira-kira begitu. Kita sedang prihatin ada wabah yang sebenarnya bukan hanya dialami oleh bangsa Indonesia, tapi mungkin barangkali peradaban pada zaman ini sedang diuji dengan adanya pandemi corona begitu. Yeah. Nah, ini tentu akan berdampak juga terhadap penyelenggaraan pilkada. Kami di lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu sebenarnya juga harus menyesuaikan diri dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, misalnya soal ketentuan penerapan protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti ini pagi hari ini coba akan kita diskusikan, kita informasikan kepada masyarakat soal apa sih sebenarnya dampak dari wabah pandemi corona ini terhadap kelangsungan pilkada. Saya pikir informasi ini sangat penting karena masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo ini kan memang menjadi satu di antara 270 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada sedianya tahun 2020 ini. Yeah. Nah, perkembangan terakhir terhadap situasi dampak dari corona ini yang barangkali nanti akan kita diskusikan secara bersama. Kira-kira begitu Mas Bayu. Ya, baik. Dan pagi ini juga sudah rawuh dari Bawaslu juga yang juga akan menyampaikan berbagai macam informasi ya. Tentunya karena memang pagi hari ini adalah temanya tentang corona yang dihadapi oleh semua masyarakat dan juga dihadapi oleh Bawaslu. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Ya, Mas siapa ini, Mas? Aliafi ya. Mas Aliafi dari Bawaslu juga pasti ya. Betul. Gimana Mas tanggapannya dengan adanya virus corona terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya yang dihadapi oleh Bawaslu ini? Monggo silakan. Oke. Ya, jelas berdampak ya. Ya. Apalagi kemarin kan setelah KPU mengeluarkan SK nomor 179 ya tentang penundaan 4 tahapan ya, situ 4 tahapan pilkada yang seharusnya saat ini berjalan ya, yaitu tahapan pelantikan jajaran PPS, kemudian verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, kemudian pemutakhiran data dan daftar pemilih. Nah, kemudian dari penundaan itu Bawaslu mengeluarkan juga surat edaran tentang pengawasan penundaan ini. Nah, sampai saat ini maka sudah sangat jelas bahwa tahapan pilkada 2020 ini, pilkada serentak ini ditunda. Sehingga dampak untuk Bawaslu ya pertama itu
kegiatan-kegiatan pengawasan jelas ditunda. Dasarnya adalah SK KPU itu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi, pengawasan partisipatif, rakor dan lain-lain yang sudah terencana dan terjadwal ini akhirnya dibatalkan semua, sampai jajaran kita di kecamatan dan desa itu dibekukan untuk sementara. Nah, bahkan ini kemudian nantinya adalah mengenai pendanaan pilkada yang sudah di NPHD kan. Nah, ini sesuai instruksi dan hasil RDP di Senayan kan, Bawaslu, KPU, DPR, Kemendagri ini bersepakat untuk merealokasi anggaran ini untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi dampaknya luar biasa ini. Bahkan KPU itu sudah membuat 3 opsi penundaan ini. Ada pertama ditunda 3 bulan sampai pelaksanaannya hari itu Desember. Ada sampai 6 bulan, yaitu bulan Maret 2021, bahkan setahun, sehingga penundaan ini setahun kemudian dari pencoblosan, yaitu sampai bulan September 2021. Nah ini. Jadi kalau demikian terus bagaimana tentang kelanjutan dari proses pemilu yang seharusnya kan sudah tahapan-tahapannya sudah jelas, kemudian sekarang harus ada penundaan dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan oleh KPU untuk menghadapi hal ini? Baik Mas Bayu. Jadi mungkin Indonesia ini bukan yang pertama atau satu-satunya di dunia yang kemudian menunda pemilu. Catatan kami di Bawaslu, kita ini negara yang menunda pemilu sebagai dampak dari corona ini yang ke-37. Jadi ada negara-negara di dunia ini yang kemudian sebenarnya awalnya sudah menjadwalkan pemilu, tapi karena pandemi corona yang bersifat global ini kemudian ditunda. Ada di Prancis, Amerika, kemudian Sri Lanka dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya begini Mas Bayu. Ini supaya dipahami juga oleh masyarakat bahwa memilih pemimpin, kemudian suksesi dan lain sebagainya itu memang sangat penting sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi semua itu kemudian menjadi harus dikalahkan atau diabaikan ketika kemudian persoalan kemanusiaan dan keselamatan warga ini kan terancam. Nah, itu yang kemudian mendasari kenapa kemudian pilkada ditunda. Tadi disampaikan Pak Ali misalnya, tanggal 22 Maret sedianya itu PPS ya, petugas atau panitia pemungutan suara di tingkat desa untuk pilkada itu dilantik Mas. Hari Sabtu saya ingat betul itu. Tapi situasinya sangat tidak memungkinkan. Psikologi masyarakat khawatir, kemudian jajaran pemerintah juga mengkhawatirkan dan lain sebagainya, sampai akhirnya KPU RI itu menunda seluruh tahapan itu tadi. Ada 4 tahapan yang disampaikan Pak Ali, dimulai dari pelantikan PPS. Nah, penundaan ini yang kemudian memang tadi disampaikan Pak Ali berdampak sekian. Untuk konteks Purworejo sebenarnya selain pelantikan PPS, semestinya di tanggal 26 Maret itu akan dimulai verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Nah, ini Mas Bau yang agak unik. Dari 21 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, semestinya bukan semestinya ya, yang ada calon perseorangan itu hanya ada 2 di Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta Solo. Nah, tahapan sekarang ini mestinya teman-teman PPS yang semestinya dilantik tanggal 22 itu akan mendatangi satu persatu rumah untuk memastikan apakah benar ini mendukung atau dan tidak. Dan itu akan diawasi oleh jajaran kami di bawah. Nah, itu kan kalau kemudian dikaitkan dengan protokol pencegahan COVID itu kan sangat beresiko, mengumpulkan orang, kemudian ada pertemuan banyak orang, ini kan resikonya cukup tinggi sehingga harus kemudian dibatalkan. Nah, yang terakhir tadi disampaikan Pak Ali, ada satu keputusan politik yang kemudian nanti akan diikuti dengan keputusan hukum. Ketika beberapa hari yang lalu dalam memungkasi bulan Maret ini ada rapat dengar pendapat
antara Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 itu yang membidangi masalah hukum, termasuk di dalamnya itu masalah kepemiluan, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri, yang pada pokoknya sepakat bahwa pilkada yang semestinya dilaksanakan tanggal 23 September, hari H pemungutan suaranya, ditunda. Nah, ini saya pikir keputusan politik yang cukup sangat tepat, karena memang atas alasan itu tadi, mengedepankan aspek kemanusiaan dan keselamatan warga negara. Nah, kemudian penundaan ini, rekomendasi dari rapat dengar pendapat itu harus diberikan payung hukum gitu, kira-kira begitu. Payung hukum, dan rekomendasinya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, yang posisi hari ini kami di jajaran penyelenggara di bawah itu sebenarnya sedang menunggu payung hukum itu. Menunggu payung hukum soal Perpu penundaan pilkada. Tadi disampaikan Pak Ali, skenarionya opsi yang disampaikan KPU RI ada 3. Tapi kalau dalam diskusi kita mengikuti di jejaring media sosial, para pemerhati pemilu, aktivis pemilu dan lain sebagainya, penundaan sepertinya yang paling logis itu ketika 1 tahun. Jadi nanti di tanggal berapa? 29 September 2021 ya Pak Ali ya? Betul. Nah, 29 September 2021 itu yang paling logis. Misalnya kalau kemudian ditunda di bulan Desember tahun ini, kita juga masih mengkhawatirkan apakah pandemi ini betul-betul sudah clear, atau di bulan Maret nanti. Nah, ini kan agak repot lah. Yang paling barangkali yang paling logis dan enak itu ya penundaan di sampai bulan September 2021. Nah, kalau kemudian sampai September 2021 ini tertunda, bagaimana pilkadanya nanti, apa kelangsungan pemerintahan? Ini yang juga sudah menjadi bahan diskusi di jajaran penyelenggara pemilu, kemudian aktivis pemilu, pemerhati dan lain sebagainya. Khususnya misalnya yang di Jawa Tengah. Ini kan ada 21 kabupaten kota yang kemudian pilkada, yang akhir masa jabatan kepala daerahnya, AMJ istilahnya itu, di bulan Februari 2021. Nah, ada 21 dan termasuk di Kabupaten Purworejo. Nah, bagaimana kalau kemudian ditunda sampai September 2021? Maka wacananya adalah setelah AMJ habis, kalau tidak salah Purworejo dan kabupaten kota yang lain itu di tanggal 16 Februari ya. Itu ya kemudian nanti akan kemungkinan diisi penjabat ya Pak Ali ya, penjabat bupati gitu ya, yang itu ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. Nah, nanti siapa yang ditunjuk? Nah, itu yang harus dipahami. Terus secara internal ini dampak yang perlu kami sampaikan juga Mas Bayu. Setelah penundaan itu, Bawaslu RI juga mengambil kebijakan yang sama atas dasar kemanusiaan dan keselamatan warga itu. Kami ini kan sudah punya Panwaslu kecamatan Mas ya. Bahkan tanggal 14 Maret kami itu melantik Panwaslu desa. Ada 494, sudah lengkap itu sebenarnya kami. Itu 14 Maret dilantik. Situasi ini kan kemudian tidak memungkinkan untuk diteruskan karena tahapannya ditunda. Akhirnya per tanggal 31 Maret kemarin, ini sekarang tanggal 2 ya Pak Lia? Tanggal 3 sekarang. 3 ya 3 hari yang lalu jajaran kami di bawah itu sudah kita off-kan. Kita jeda, bukan diberhentikan total, bukan, tapi bahasanya mereka diberhentikan sementara. Kenapa sementara? Karena masih menunggu proses tindak lanjut dari yang saya sebut tadi, Perpu seperti apa. Tahapannya akan dilanjutkan bagaimana. Nah, ini penundaan atau pemberhentian ini ya memang cukup mengagetkan bagi teman-teman di kecamatan ya. Mereka sudah siap kira-kira begitu untuk melakukan pengawasan. Tapi lagi-lagi inilah persoalan fakta yang harus dihadapi. Teman-teman kita berikan pemahaman, ini adalah semata-mata karena alasan faktor itu tadi, keselamatan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Maka teman-teman harus memahami persoalan itu. Pada saatnya nanti tahapan ketika sudah jalan ya pasti tentu akan kita aktifkan kembali. Mereka akan kita aktifkan kembali, kemudian bisa bertugas kembali. Itu yang dari sisi internal. Begitu dampak COVID. Sama juga dengan yang diberlakukan di jajaran pemerintah yang lain Mas Bayu. Akibat COVID ini kami juga menyesuaikan
protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menggunakan penyesuaian sistem kerja ya. Kayak misalnya saya dan Pak Ali hari ini kena jatah piket di kantor ini. Nanti Senin itu mulai Senin mungkin kita WFH ya, work from home. Teman-teman di sekretariat juga begitu. Jajaran kami di sekretariat juga begitu. Jadi situasinya di kantor itu ya memang agak lengang gitu. Mungkin sebagai gambaran dampaknya itu mungkin Pak Ali silakan tambahkan. Pak Ali silakan berkenan untuk penambahan, monggo. Ya. Dari dampak-dampak ini Bawaslu kemudian tidak dikatakan berhenti total kegiatannya ya. Untuk kegiatan sehari-hari kita tetap berjalan, tapi dengan mengedepankan dan melaksanakan protokol pencegahan wabah COVID-19 ini. Nah, termasuk kita sudah disusun jadwal masuk, ya kan? Jaga jarak, kita di kantor setiap hari ini jaga kebersihan, sedia hand sanitizer. Kemudian nah ini minggu depan tepatnya tanggal 9 April 2020 ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bawaslu. Nah, jadi HUT Bawaslu itu 9 April. Nah, ini secara serentak ya, nasional jajaran Bawaslu ini akan merayakan HUT ini. Nah, sesuai instruksi dari pimpinan kami di RI, tanggal 9 April itu Bawaslu akan mengadakan kegiatan sosial ya, kegiatan kemanusiaan untuk membantu dan mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Antara lain kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu ada bakti sosial dengan donor darah. Donor darah bagi kita jajaran Bawaslu ya, kita sudah sampaikan ke publik, ke teman-teman Panwascam, PPKD yang memang ingin berdonor ya, atau mereka yang sudah rutin donor, besok 9 April bisa ikut donor darah ini. Dan monggo untuk masyarakat partisipatif ya, masyarakat luas yang ingin juga mengikuti kegiatan itu bisa nanti menyampaikan ke sekretariat Bawaslu, sehingga nanti pada saatnya kegiatan donor darah itu kita sudah bisa punya nama-namanya yang ingin ikut, sehingga nanti tata laksananya bisa diatur sedemikian rupa. Tentunya nanti dari PMI Kabupaten Purworejo akan melaksanakan kegiatan donor darah ini sesuai protokol pencegahan COVID-19. Tentunya dengan sangat hati-hati. Misal dicek suhu tubuh ya, harus sterilkan dulu lokasinya. Nah, selain itu ada juga kita menggalang donasi. Yang donasi itu kita akan berikan ke masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kemudian kita ada insya Allah bagi-bagi masker ya, masker kepada masyarakat, sehingga HUT Bawaslu 9 April ini temanya adalah untuk kemanusiaan. Dan itu semoga bermanfaat khususnya untuk Kabupaten Purworejo, sehingga dari penundaan pilkada ini karena wabah Covid ini Bawaslu bisa ikut berperan di dalamnya. Ya, baik. Biasanya kalau ulang tahun itu dangdutan ya Pak? Iya. Kalau mungkin ya. Kalau ini tidak ada ya rame ya, biasanya rame. Seperti yang sudah itu kita kan pernah mengadakan gelar budaya itu juga sangat ramai. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dibalut dengan nilai kemanusiaan ini juga akan lebih bermanfaat, lebih baik ya. Ya walaupun
keadaannya masih seperti ini, tapi kan tetap Bawaslu tetap bisa melakukan kebaikan dengan acara donor darah. Masih dan kemudian bisa. apalagi tadi bagi-bagi masker. Ya. Kemudian untuk donor darah ini, kalau misalnya ada masyarakat yang juga ingin saya mau ikut gitu, mungkin ada cara-cara yang bisa ditempuh mungkin. Bisa gitu Mas Bayu. Jadi memang donor darah ini kemarin sudah diposting informasinya di akun media sosialnya Bawaslu ya, baik di Facebook, kemudian di Twitter atau Instagram. Nah, ini sebagian orang ini sedikit mempertanyakan, ini kok situasi seperti ini kok mengundang keramaian begitu. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa seperti disampaikan Pak Ali tadi, mekanisme donor darah ini tetap mempertimbangkan aspek protokol pencegahan. Nah, saya pikir teman-teman PMI juga punya skenario yang bagus. Dan sebagai gambaran begini, masyarakat yang ingin mengikuti donor darah langsung bisa mendaftarkan ke kantor Bawaslu. Nanti oleh PMI itu dibuatkan jadwal Mas Bayu. Oh gitu ya. Iya, jadi si A, si B, si C ini tidak lebih dari 10 orang berkumpul itu nanti pada jam berapa. Nah, ini jadi protokolnya seperti itu. Dan teman-teman PMI ini pada saat proses pengambilan darah ini juga mengenakan alat pelindung diri sesuai dengan protokol internal yang mereka miliki. Jadi tidak serta-merta kemudian seperti lazimnya donor darah yang kita saksikan sementara ini ada keramaian dan lain sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Kenapa donor darah? Memang karena ini adalah bagian dari instruksi dari pimpinan kami di RI. Ada satu kecenderungan bahwa saat ini tuh stok darah yang dimiliki, yang disediakan PMI ini kan relatif menipis dengan adanya dampak corona COVID ini ya. Nah, kira-kira keluarga besar Bawaslu ini ingin berkontribusi dari sisi kemanusiaan soal itu. Kemudian tadi disampaikan Pak Ali juga, kita sedang menggalang donasi minimal di tingkat internal lah, jajaran kami internal ada Panwascam, kan jumlahnya udah banyak itu Mas. Di tingkat kecamatan tuh kita punya jajaran ada 128 orang. Kemudian di tingkat desa ada 494 orang. Minimal kita menginisiasi di internal kami menggalang donasi yang rencananya akan kemudian kita belikan paket sembako, kemudian diberikan kepada warga rentan terdampak ekonomi akibat pandemi COVID ini. Misalnya contoh, ada orang-orang yang kemudian kita sering saksikan kan, barangkali kalau kemudian seperti kita ini, kita bersyukur kita bisa bekerja dengan sistem WFH ya. Tapi mohon maaf, orang-orang termarginalkan seperti mohon maaf tukang becak, kemudian apa mungkin bisa mereka WFH gitu kan? Tidak mungkin ya. Jadi sementara di sisi lain kalau kemudian mereka tidak bekerja, tidak akan mendapatkan pendapatan. Kalau bekerja situasinya kemudian seperti ini. Nah, ini yang kemudian coba kita mencoba untuk bergerak sedikit lah semampu kita, semampu yang kami bisa dari Bawaslu ya. Harapannya kemudian bisa memberikan satu gerakan masif itu yang kemudian oleh masyarakat dipahami wah memang benar orang-orang terdampak ekonomi yang secara langsung ini memang harus betul-betul diberikan perhatian secara khusus. Kira-kira jadi begitu. Terus kemudian pembagian masker dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang kemudian ingin berkontribusi, bergabung ya, kami persilahkan datang ke kantor Bawaslu di Jalan Jenderal Sarwo Edi. Nanti ke situ petugas akan mendata, dan kalau proses donasi ini nanti juga kita laporkan secara transparan begitu. Kalau misalnya mau berdonasi, itu yang bisa didonasikan apa saja, Pak? Sebenarnya apa saja bisa, tapi fokus kita sebenarnya memang di sembako. Nah, sembako ini kalau di jajaran internal kami disampaikan kemarin, dikoordinasikan, nanti akan diwujudkan dari masing-masing kecamatan itu diwujudkan dalam bentuk uang, kemudian kita yang membelanjakan paketnya di kabupaten. Nah, memang jumlahnya memang tidak kemudian kita target, itu tidak lah. Jadi apa yang bisa mampu dilakukan oleh teman-teman di kecamatan,
Itu ya terus kemudian nanti dikumpulkan di kabupaten lah. Barangkali kalau kemudian masyarakat mau ikut menyumbang atau dan lain sebagainya ya bisa dalam bentuk barang atau barangkali uang atau bahkan masker, sumbangan masker. Tapi catatan masker baru loh. Jangan bekas pakai ya. Itu pun nanti bisa kita terima lah. Ya mari kita dari Bawaslu mencoba untuk mengajak mari bergerak bersama dengan apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun, karena hari ini kan yang kita butuhkan itu kan memang ada satu gerakan moral yang dilakukan secara masif. Dan yang terpenting ini yang menarik ini Mas Bayu, kalau kita mencermati ada satu pendapat penting ini ya yang disampaikan oleh ahli kedokterannya dari dunia muslim Ibnu Sina ya Pak Ali ya. Ini kan bahwa sesungguhnya kepanikan itu adalah separuh penyakit begitu ya. Ya kalau panik kan frustasi kan gitu. Kepanikan itu separuh penyakit. Nah ini yang coba mengilhami kita. Ya mari bersama-sama jangan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan ada yang menarik juga, misalnya kalau kita baca berita beberapa hari yang lalu ada 4 pasien positif COVID di Semarang ini. Oleh dokternya disampaikan bahwa kunci kesehatan mereka sudah dinyatakan sehat Mas Bayu. Keluar rumah sakit, kunci kesehatan mereka ternyata atau kesembuhan mereka ternyata sederhana, bahagia begitu. Nah, kebahagiaan itulah yang kemudian memunculkan imun ya, daya tahan tubuh. Bayangan saya yang awam di dunia medis, kira-kira begitu suasananya bahagia, yang gembira, imun tubuh yang ada di tubuh kita ini kan kemudian dia berperang melawan virus itu kemudian menang gitu. Nah, ya sekali kemudian susah panik ya malah drop begitu ya Pak Lia. Betul. Jadi misi HUT 12 tahun Bawaslu ini dalam rangka juga menebarkan virus-virus cinta, virus-virus kebahagiaan juga begitu. Ya kalau nggak ada beban kan malah sehat. Iya. Seperti orang gila. Loh, ya kan mereka tersenyum sendirian, jalan sana kemari, nggak ada beban kan, beban hidupnya itu hilang. Jadi kayaknya nggak berpakaian kan, panas, hujan, makan seadanya, nggak masuk angin, kok sehat malah itu kan. Katanya bersin juga nggak pernah ya. Oke, masih di Rama FM mendengar, dan kita masih bincang-bincang dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo seputar penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Purworejo yang terkait dengan adanya virus corona yang memang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Juga ada beberapa hal yang sampai menunda kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. Namun mendengar di Rama FM, baik kita akan terima telepon terlebih dahulu. Rama FM, selamat pagi. Selamat pagi Irama. Ya, mari dengan dari Ibu Setia Widodo. Dari Bapak petugas juga, Bapak Iya. Mas Penyiar. Baik. Ini saya mau mengucapkan usul. Gimana? Jadi masalahnya saya sih sehat, nggak apa-apa, saya yo alhamdulillah penghasilannya itu ada. Tapi bagi orang yang itu loh Pak, yang mulai sekolah berhenti itu terus yang jualan di depan itu terus kira-kira di rumah anaknya 5 gitu. Terus nggak jualan itu dimakan gimana mau, nggak gemeter itu. Saya tuh kasihan sekali, mau nangis rasanya sampai sekarang ini. Iya Ibu Setio. Makasih. Ya terima kasih Ibu. Ini saya tidak maida Pak. Bahasa Indonesianya maida ya? Apa ya? Maido. Ya memang sekarang kondisi di masyarakat memang seperti itu, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan bantuan emang luar biasa. Namun mohon maaf Ibu Setiawati bahwa hari ini kita sedang berdialog dengan Bawaslu yang memang hari ini sebetulnya membahas tentang pelaksanaan pemilu yang kaitannya dengan pengawasan. Namun demikian karena memang masyarakat sedang menghadapi adanya COVID-19 ini, untuk itu Bawaslu juga mengangkat topik atau tema yang berkaitan dengan Corona COVID-19 ini. Tapi mungkin Pak Kolek berkenan untuk memberikan sekedar statement jawaban untuk Bu Setia Widodo tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Setia. Apa yang dirasakan Bu Setia itu sebenarnya apa yang juga kita rasakan bersama, saya pikir. Itulah sebabnya kemudian kita sampaikan bahwa momentum HUT, kalau tadi biasanya dalam kondisi normal barangkali HUT dirayakan dengan acara dangdutan atau apalah, atau pagelaran seni. Nah hari ini dalam situasi yang seperti ini
kita ingin berbuat dengan itu tadi Mas. Selain donor darah, kita juga ingin melakukan atau menggalang donasi untuk meringankan beban kelompok masyarakat rentan. Nah, apa yang disampaikan Bu Setio ini tadi kan, yang misalnya maksudnya itu kan kira-kira penjual makanan yang di lingkungan sekolahan. Saat ini sekolah sedang libur belajar di rumah. Belajar di rumah nanti di Pak Ali. Study from home. Belajar di rumah, otomatis dampaknya bagaimana kalau kemudian anaknya 5 begitu. Nah, ini orang-orang seperti inilah yang kemudian coba kita berikan perhatian semampu yang kita bisa. Paling tidak yang kita lakukan jadi sekeliling kantor kita dulu lah. Nah, barangkali misalnya mau Bu Setia mau ikut bergabung memberikan donasi, ya kita terima kasih sekali. Nanti tanggal 9 April ya Pak Ali ya, kita 9 April seremonialnya ya. Kita laksanakan itu, nanti mungkin kami yang akan mendatangi. Kalau memang dari donasi yang terkumpul, kita berikan paket yang semampunya. Kemudian paket sembako tentunya, karena itu yang paling dibutuhkan saat ini, saya pikir itu. Kemudian nanti kita tidak akan mengundang atau mengumpulkan orang-orang kelompok ekonomi rentan itu bukan, tapi justru kami yang akan mendatangi, didatangin, karena ini kan tidak boleh berkumpulnya banyak orang ya. Betul. Jadi nanti kami datangi dengan diberikan semampu dari hasil. Bukan Bawaslu yang memberikan, tapi hasil donasi yang diinisiasi oleh Bawaslu. Ya mungkin yang memberikan secara langsungnya Bawaslu, tapi mungkin dikumpulkan dari orang lain juga. Iya, orang lain. Ya itu termasuk keluarga besar jajaran pengawas di kecamatan dan di desa gitu. Iya. Baik, kita akan break sebentar untuk nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dialog bersama Bawaslu hari ini, tetap di 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya, milik kita bersama. Baik, masih dari Rama FM, kita masih bincang-bincang bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo yang hari ini mengambil tema tentang bagaimana Bawaslu menyikapi tentang adanya COVID-19 yang ternyata juga dampaknya luar biasa, karena tadi juga sudah sempat dijelaskan ada 4 penundaan yang seharusnya bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tapi akhirnya harus ditunda, dan mungkin penundaan ini juga belum tentu kapan sih akan kemudian dilaksanakan kembali gitu Pak ya. Iya. Kalau demikian terus gimana nanti? Kan sampai sekarang kan intinya kan dari penundaan itu kan belum ada kepastian, terus kapan mau dilakukan lagi, apakah proses itu kemudian dihilangkan atau diganti dengan jadwal baru atau gimana? Ya, kalau mengenai penundaan tahapan ini jelas sampai kapannya itu belum bisa ditentukan kapan akan dimulai lagi. Tapi tadi yang sudah kita sampaikan di awal, opsi karena penundaan ini kan kewenangannya ada di KPU RI selaku penyelenggara teknis. Jadi ada 3 opsi. Ditunda 3 bulan sampai Desember pemilihannya. Kemudian 6 bulan sampai Maret tahun depan, bahkan 1 tahun sampai September tahun depan. Nah, itu 3 opsi yang ini mengenai mana yang dipilih tentang waktunya ini, menurut hasil RDP kemarin yang kemudian menyepakati ini ditunda, itu akan dibahas kemudian hari. Nah, ini maka yang kemudian kita tunggu adalah mengenai penundaan ini adalah payung hukumnya. Jadi bisa, karena opsi yang paling logis itu yang kayaknya akan diambil itu adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu pengganti Undang-Undang 10 2016 ini. Karena di Undang-Undang Pilkada ini, Pilkada serentak 2020 ini ada di bulan September. Nah, sehingga yang perlu kita tunggu ini bagi penyelenggara adalah payung hukumnya yang kemudian harus segera keluar, sehingga nanti KPU RI pasti setelah ada Perpu atau yang lain ini pasti akan kemudian bisa mengambil langkah yang cepat dan jelas. Nah, apakah kemudian ditunda 1 tahun? Nah, itu berarti kan banyak hal yang harus KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini menata ulang kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian kan ini sambil menunggu, ini selain nanti akan melaksanakan kegiatan ulang tahun yang dibalut dengan nilai kemanusiaan itu tadi. Terus apa yang dilakukan oleh Bawaslu sambil menunggu peraturan pengganti undang-undang atau mungkin peraturan yang lainnya? Monggo.
Baik Mas Bayu. Jadi kita ini berarti ini dalam kondisi tergantung ya Pak Lia. Betul. Tergantung berada nek cara wong arak nembak cewek ini digantung ya. Belum ada kepastian hukum. Nah, harapannya ya tentu segera ada kepastian hukum. Penundaan ini sampai kapan sehingga kami yang ada di bawah itu bisa langsung menyesuaikan. Nah, yang paling opsi yang paling tepat itu ya apa namanya dengan dikeluarkannya Perpu. Nah, ada satu hal yang sebenarnya menarik sebelum saya sampaikan Bawaslu terus kemudian ngapain begitu tadi. Ada sebenarnya yang kita sampaikan salah satu rekomendasi dari RDP, rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan jajaran penyelenggara maupun Kemendagri itu kan rekomendasi agar anggaran pilkada yang belum dipakai itu direalokasi untuk penanganan COVID-19. Nah, ini yang juga sebenarnya butuh payung hukum. Karena sebenarnya itu anggaran pilkada ini kan mekanismenya adalah sumbernya dari APBD 2 Kabupaten Purworejo. Terus kemudian dituangkan dalam NPHD, dasarnya ada Permendagri 54 2019. Nah, ketika ada rekomendasi ini, maka untuk mengembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dana penanganan COVID ini kan juga kami butuh payung hukum juga yang sangat penting menurut saya. Padahal sampai sekarang juga belum payung hukum yang menaungi itu juga belum ada. Nah, ini kita posisinya nunggu dan nanti memang kalau memang ada Permendagri keluar atau Perpunya sudah keluar eksplisit menyebutkan dikembalikan yang belum terpakai ya tentu kita patuhi itu. Kita kembalikan dan lain sebagainya, termasuk dalam salah satu persoalan yang cukup mengemuka dalam konteks pilkada atau Perpu ini adalah soal anggaran. Nanti kelanjutannya itu nanti dibiayai oleh APBD ataukah APBN. Nah, sebenarnya ya ini yang sebenarnya menurut banyak orang itu disebut plus minusnya ya kalau dibiayai APBD seperti ini pasti nanti setelah dampak Covid apakah daerah yang menggelar pilkada itu masih punya banyak anggaran yang masih cukup atau tidak dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir perlu juga diatur dari Perpu. Kemudian kita ngapain? Nah, kita Bawaslu kalau kerja di rumah ngapain, kerja di kantor ngapain. Nah, sebenarnya yang paling krusial yang ini harus dipahami masyarakat bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU itu tidak hanya sekedar bekerja pada saat adanya pemilu, Mas Bayu. Jadi ada tugas, nah ini kita sebutnya tugas maha dahsyat bagi lembaga. Itu adalah mengembangkan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Jadi secara sederhana pemilu atau yang kita sering sebut atau dengar dengan istilah sistem elektoral, kepemilu dalam elektoral demokrasi ini kan yang digelar selama setiap 5 tahun sekali ya. Nah, ini masyarakat harus paham bahwa di balik proses pemilu itu ada pentingnya sebuah pengawasan untuk memastikan bahwa hak mereka tidak dikebiri dan lain sebagainya. Nah, tugas maha penting yang sering kita sebut sebagai pengawasan partisipatif, mendorong masyarakat terlibat ini yang sekarang sedang kita lakukan terus-menerus. Melalui apa? Kalau situasinya seperti ini ya melalui ruang atau komunikasi virtual ya. Kita ada IG, ada website, ada YouTube dan lain sebagainya. Masyarakat bisa membuka pesan-pesan menarik apa yang kita sampaikan melalui media komunikasi virtual itu tadi. Dan kita rutin ini memproduksi konten-konten kreatif di di kantor. Ada film pendek, ada infografis, ada memes dan lain sebagainya. Nah, ini yang terus kita lakukan di samping juga mengerjakan tata laksana pertanggungjawaban keuangan dan lain sebagainya. Jadi memang kita terus-menerus mengedukasi masyarakat melalui konten-konten kreatif. Ini perlu kita sampaikan juga Mas Bayu. Ini salah satu hikmah ya. Hikmah di balik corona. Kayak judul film aja. Kayak judul film adab-adab itu ya. Hikmah di balik corona sebelum jajaran kami di-off-kan sementara tanggal 31. Pemberlakuan sistem WFH ini kan per 21 Maret ya kalau tidak salah. 21 Maret kalau tidak salah itu.
Nah, kami itu ya karena situasi yang sedemikian ini, koordinasi kami dengan kecamatan itu per 21 Maret itu dilakukan dengan telekonferensi semua. Kami dengan 16 kecamatan. Ini sesuatu yang baru, yang saya yakin juga baru dilakukan oleh presiden, menteri dan lain sebagainya ya. Beberapa hari setelah corona ya muncul meledak di Indonesia ini ya. Nah, kita mulai beradaptasi dengan budaya kerja yang baru seperti ini. Ternyata cukup efektif. Teman-teman di kecamatan stay di kantornya masing-masing, kami stay di studio Bawaslu. Studio Bawaslu. Kita rakor bahasanya sering. Rapat koordinasi, rapat kerja teknis, bintek dan pelatihan itu kita lakukan melalui jalur video conference dan hasilnya cukup efektif. Nah, itu kita lakukan terus sampai akhirnya kemudian tanggal 31 mereka di off-kan ternyata. Nah, yang saya maksud dunia sekarang dibalik hikmah dibalik corona ya itu tadi ada satu, menurut saya pribadi ini ada satu hikmah atau satu batu loncatan munculnya pola peradaban komunikasi baru ya. Peradaban yang baru, bagaimana komunikasi personal, interpersonal dan lain sebagainya antar orang ini ternyata bisa, pada akhirnya oleh zaman itu tidak melulu harus bertemu langsung, tapi bisa lewat. Dulu itu kan kita kalau masa kecil menyaksikan itu tuh kan hanya di film-film yang canggih ya. Film-film dari Hollywood itu kita menghayal kok bisa gitu loh. Tapi itu kan di luar nalar kita. Nah, hari ini itu setidaknya saya ini yang kita pikirkan dulu pada saat nonton ternyata betul-betul terjadi di era Covid ini. Kira-kira begitu Mas Bayu. Ya baik. Kemudian ini kan dengan adanya ini Pak, berbagai macam penundaan dan lain sebagainya. Mungkin saya salah satu dari masyarakat ya. Mungkin saja yang mempunyai pertanyaan yang sama di dalam hati saya. Iya. Yuk jan-jane iki pemilu ki gimana gitu. Aku kayak terus nggak jadi. Ya, kalau konteksnya untuk Pilkada serentak 2020 ya kemungkinan besar itu tidak, sangat mungkin ditunda lah ya. Tapi tetap jadi ya, bukan berarti kan? Iya, cuman bahasanya itu ditunda sampai kapannya. Nah, ini yang sekarang kita tunggu. Opsinya 3 itu KPU. 3 itu. Nah, ini kita tunggu. Ya, bisa saja setahun yang akan datang. Sehingga bagi mungkin konteksnya di Kabupaten Purworejo kemarin ada satu pasangan calon perseorangan yang sudah menyerahkan syarat dukungan ya ini untuk bersiap-siap kan. Maksudnya bersiap-siap gimana? Ya dukungan kemarin yang diserahkan ya diamankan dulu ya kan. Gitu ya. Nah, artinya ditunda 1 tahun kan pasti ini waktu yang tidak sedikit ya, tidak sebentar ya, sangat lama. Kemudian bagi penyelenggara tentunya juga bersiap-siap, khususnya jajaran teknis KPU ini bagaimana nanti membuat aturan-aturan mengenai penundaan ini kan secara teknis kan tentunya berubah ya. Kemudian kita Bawaslu ya lebih mempersiapkan diri lagi untuk menata kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif, pengawasan tahapan jika ditunda tahun depan. Ya, yang pastinya tunda itu Mas. Jadi Pilkada 2020 ya ditunda kayaknya. Ditunda. Tapi bukan berarti nggak ada pemilu lagi. Tidak, ya. Jangan-jangan nanti karena kita menghadapi peradaban baru seperti Pak Kolek tadi nggak kayak gitu ya, tetap masih ada ya. Karena kita masih berdemokrasi. Iya, kalau itu jelas itu. Konstitusi masih bilang seperti itu. Bahwa kepala daerah ya, kalau tidak salah di pasal 18 UUD 45 itu jelas. Kepala daerah itu dimaknai kepala daerah itu ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota dipilih secara demokratis. Maka landasan konstitusional di UUD 45 itu kemudian menjadi dasar pengaturan sistem elektoral atau sistem pemilu di negara kita.
Nah, kalau hanya yang tertunda ini kan ya soal teknisnya saja ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau memang penundaannya itu nanti opsinya jatuh di opsi C sampai tanggal 29 September 2021, maka memang setidaknya untuk wilayah Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada ini kemudian harus nanti ada penjabat bupati. Meskipun ini masih terlalu dini untuk dibicarakan ya, keputusan penundaan Perpu aja belum keluar, tapi paling tidak masyarakat sudah memahami itu. Nanti pada akhirnya itu kalau memang penundaan selama 1 tahun ya, setelah akhir masa jabatan kepala daerah ini ya kemudian pemerintah pusat, Kemendagri melalui gubernur akan menunjuk penjabat lah istilahnya. Nah itu yang kemudian harus dipahami. Semestinya padahal kepala daerah yang akan pilkada termasuk Purworejo ini kan akhir masa jabatannya kan di bulan Februari besok. Nah ini yang jadi misalnya yang perlu dipahami masyarakat ya, tinggal sambil menunggu keputusan atau kepastian sampai kapan penundaan itu ya kita tunggu secara bersama-sama memang ya, tidak karena memang itu otoritasnya ada di wilayah pengambil kebijakan di tingkat nasional itu Mas Bayu. Ya, kemudian untuk para kandidat yang seharusnya juga sudah mengikuti tahapan-tahapan itu, terus apa yang menjadi kegiatan mereka saat ini? Iya kan gini, calon dalam pilkada itu kan berasal dari 2 jalur ya. Yang pertama itu jalur perseorangan dan yang kedua jalur partai politik atau gabungan partai politik. Nah sedianya nanti bulan Juni itu pendaftaran calon itu sudah muncul, sudah mulai dilakukan ya. 18 Juni ya Pak Ali ya. Itu sudah mulai jalan sebenarnya. Kalau situasinya seperti ini ya pasti nanti di internal partai politik peta koalisi nanti akan berubah, peta calon nanti pasti akan berubah. Kalau logisnya seperti itu. Nah, saya juga berkeyakinan keputusan penundaan sampai kapan ini juga akan berdampak pada sistem kontestasi yang akan dilakukan atau strategi politik dari masing-masing partai ya. Nanti seperti apa itu yang akan misalnya ditunda sampai bulan Desember. Persiapannya waktu mepet, hanya bisa jadi calonnya ya nanti hanya jumlahnya sangat terbatas, atau nanti di bulan Maret atau bahkan nanti di bulan September misalnya. Bukan hanya di Purworejo saya yakin. Jadi mungkin bulan September sampai akhirnya nanti jabatan bupati sudah habis dan harus di PLT ini kan mesti juga berdampak pada sistem kontestasi yang ada ya. Saya ya partai calon dan lain sebagainya tentu juga menunggu itu tadi Perpu yang akan dikeluarkan itu nanti isinya apa. Kami juga menunggu untuk konteks penyelenggaranya seperti apa. Partai dan tokoh-tokoh politik barangkali tentu juga menunggu pengaturan Perpu ini, penundaannya itu seperti apa gitu Mas Bayu. Ya kalau gitu berarti kita sama-sama menunggu Pak. Saya kan juga masyarakat pun juga akan menunggu ini kan. Pasti begitu. Termasuk kita menunggu semoga corona ini segera berlalu. Amin, gitu. Amin. Namun ya ternyata waktu kita untuk berbincang-bincang pagi ini sudah jam 10 pagi. Closing statement Pak, silakan. Dari saya barangkali ya kita sesuai tadi, karena memang ada kewajiban bagi kami menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat di tengah situasi pandemi corona ini. Kami mengharapkan mari bersama-sama membangun narasi yang positif, membangun harapan dan lain sebagainya untuk mewujudkan keriang gembiraan. Kalau riang gembira imunnya kuat, kalau imunnya kuat kita akan bisa melawan Corona 19, kira-kira begitu Mas. Amin. Silakan. Jadi Bawaslu juga sama dengan masyarakat umum, sekarang saatnya berikhtiar mendukung himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus COVID-19 ini. Mulai dari lingkungan kita sendiri ya, menjaga kesehatan, peduli terhadap kebersihan lingkungan, protokol pencegahan ini kita laksanakan. Jadi dari virus ini kan hikmahnya sangat banyak ya. Kita lebih peduli kesehatan, kebersihan, keluarga kan. Kemudian bahkan kalau kita lihat media ini berkahnya sampai kepada narapidana ya. 30.000 ya yang kemudian mendapat pembebasan secara asimilasi ini ya.
Jadi ya ikhtiar kita itu, jadi di balik ujian itu pasti ada hikmah ya. Ya. Baik, itu saja, Pak. Walau mungkin bagi yang khususnya Jumat ini walaupun libur ya, tapi hikmahnya ya kemudian jangan kita kemudian jalan-jalan pada saat siang ya, tapi bagaimana kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Baik. Ya, pendengar Irama FM, akhirnya selesai sudah kebersamaan kita di acara Dialog Interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo. Jangan lupa nantikan kembali kehadiran Bawaslu di Irama FM besok hari Jumat pekan depan mulai jam 9 pagi. Terima kasih.